Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami hormati bersama-sama dan adalah Bapak Ar-Rahman, MPD ya, dosen dari program studi ilmu keolahragaan IKOR Universitas Muhammadiyah atau UMC di Cirebon, yang siang hari ini nanti akan memberikan perkuliahan dalam rangka pelaksanaan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang diinisiasi oleh Prodi IKOR, UNW, dan UMC. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya nanti mohon izin Bapak Ar-Rahman bisa memperkenalkan diri dengan anak-anak kita. Kalau anak-anak IKOR, UNW ini antik-antik Pak, biasanya banyak yang bertanya dan insya Allah aktif nanti. Dan 90% ini laki-laki, Arjuna semua dan ganteng-ganteng, ya. 1%-nya perempuan dan hanya satu-satunya Pak ini. Ceweknya hanya satu. Oh, satu-satunya perempuan ya? Di antara berapa mahasiswa, Pak? Total kita 18 mahasiswa, 17 laki-laki dan 1 perempuan. Namun yang hadir ini belum semuanya. Semoga saja nanti sambil kita melaksanakan perkuliahan ini nanti akan hadir semuanya. Baiklah, dengan mengucap basmalah bersama-sama kita mulai kegiatan perkuliahan kita yang mana nanti diisi oleh Bapak Ar-Rahman MPD, perkuliahan fisiologi. Betul ya Pak Rahman? Ya. Ya. Fisiologi, marilah kita dengarkan dan ikuti secara bersama dan dicermati secara baik-baik. Sebaiknya dan seyogianya mahasiswa IKOR lebih aktif untuk bisa diskusi. Dan saya yakin kita sudah menunggu-nunggu Pak Ar-Rahman untuk menyampaikan paparan dan perkuliahannya pada siang hari ini. Kepada Bapak Ar-Rahman kami persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih Pak Aris atas kesempatannya. Diberikan kesempatan kepada saya selaku dosen IKOR UMC Cirebon untuk memberikan perkuliahan terkait dengan fisiologi. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Ar-Rahman, biasa dipanggil Pak Rahman aja. Ya, nama panggilannya Rahman. Pak Rahman. Sebelumnya terima kasih juga untuk Bagas yang selalu memberikan informasi terkait perkuliahan hari ini sehingga bisa terlaksana. Pada hari ini saya akan memberikan materi, sebenarnya bukan hanya fisiologi tapi anfis ya, yaitu terkait dengan muskuloskeletal. Oke, sebelumnya saya bisa dijadikan co-host supaya saya bisa share materinya.
Oke, lanjut. Pada hari ini kita akan sama belajar terkait dengan fisiologi. Jadi saya mau review dulu kembali untuk mahasiswa IKOR UNW sampai di mana pengetahuannya tentang fisiologi. Mungkin ada satu atau dua orang mahasiswa yang bisa menjelaskan apa itu fisiologi. Bagas, silakan Gas. Ya, saya mau dengar dulu. Ya Pak, bagaimana Pak? Ya, menurut Bagas, apa itu fisiologi? Fisiologi itu mempelajari tentang bagaimana sistem keberlangsungan hidup manusia. Dan itu Pak. Apa? Tadi ini? Halo, gimana Pak? Bisa diulang? Iya Pak. Jadi mempelajari tentang sistem kehidupan manusia. Keberlangsungan kehidupan manusia. Yang lainnya? Selain Bagas, ada yang bisa? Saya Pak. Ya, Lukman Rifki. Ayo Lukman. Menurut Lukman, apa tuh fisiologi? Fisiologi atau ilmu faal adalah salah satu dari cabang-cabang biologi. Istilah fisiologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu physis dan logos yang berarti alam dan cerita. Oke. Makasih Pak. Ya, meskipun dibaca, diterima ya. Yang lain selain Bagas dan Lukman. Satu lagi, baru kita lanjutkan. Saya Pak. Ya, siapa nih? Arya Pak. Arya Ya. Dwi. Ayo. Ya. Cabang-cabang biologi yang mempelajari berlangsungnya sistem kehidupan Pak. Oh gitu. Ini Arya cewek apa cowok? Cowok Pak. Oh itu rambutnya gondrong. Ya Pak. Oke. Baik, itu tadi pendapat fisiologi dari Lukman, Arya, dan Bagas ya. Namun harus kita ketahui, fisiologi itu secara keseluruhan sebenarnya mempelajari tentang fungsi ataupun cara kerja organ-organ tubuh serta perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari fisiologi secara umum. Di dalam IKOR itu sebenarnya mempelajari fisiologi itu bertahap ya. Fisiologi, kemudian mempelajari fisiologi olahraga. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari fisiologi secara umum. Jadi tidak mengarah ke olahraganya dulu. Supaya ada dasar bagaimana sih fisiologi olahraga itu. Nah, di sini adalah dasarnya ataupun secara umum. Karena sebagai mahasiswa IKOR mempelajari anatomi, fisiologi, biokimia, fisiologi olahraga adalah bekal kita untuk bagaimana mencapai bagaimana sebenarnya mahasiswa olahraga ataupun apa yang sebenarnya harus didapatkan mahasiswa ilmu keolahragaan itu sendiri. Nah, lanjut. Muskuloskeletal. Kalau ini ada yang tahu nggak? Atau biasa dengar nggak muskuloskeletal? Kalau muscle, ada yang tahu? Oke, saya lanjut aja kalau gitu ya.
Nah, muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu terbagi atas dua kata, yaitu muscle dan skelet. Jadi muscle itu atau muskula itu adalah otot, dan skelet atau skeletal itu adalah tulang. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari otot dan tulang atau otot dan rangka. Nah, sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal terdiri dari kata tadi saya sebutkan, muskulo, otot, dan skeletal, tulang. Muskulo atau muskular dalam ilmu biologi adalah jaringan otot-otot tubuh. Dan kemudian skeletal atau osteo dalam ilmu histologi adalah tulang kerangka tubuh. Ataupun muskuloskeletal biasa disebut juga dengan lokomotor. Pak Rahman mohon Nah. izin. Ya, Belum muncul paparannya Pak Rahman. oh belum muncul ya? Ya, ya. Coba saya share ulang ya Pak ya. Baik Pak. Ini saya udah dijadiin ini ya, udah dijadiin co-host ya. Baik Pak, saya ini ya. Ini sudah muncul Pak. Ini sudah muncul Pak. Pak Rahman masih di mute suaranya. Oke, lanjut ya. Baik Pak. Oke, kita lanjut di, saya kembalikan dulu. Nah, sampai di sini tadi. Sistem muskuloskeletal ataupun otot rangka. Otot atau muscle di sini dijelaskan bahwa jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi kerja mekanik sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Jadi mungkin teman-teman sudah sering mendengar kata otot atau muscle. Otot pun itu sendiri pun mempunyai fungsi itu untuk sebagai alat gerak aktif. Jadi yang membuat kita bergerak itu salah satu yang berperan penting adalah otot. Jadi tulang dibungkus dengan otot itu kemudian hal itu yang bisa menyebabkan kita bisa bergerak. Otot pun ada 3 nantinya, pada slide berikutnya akan dijelaskan. Ada otot jantung, ada otot polos, dan ada otot lurik. Nanti kita akan jelaskan pada slide selanjutnya. Lanjut, rangka ataupun skeletal adalah bagian tubuh tulang, sendi, dan tulang rawan kartilagus sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Jadi tulang dan otot merupakan perpaduan ataupun satu kesatuan sehingga bisa membuat tubuh kita bisa bergerak.
Nah, ini gambar dari tulang atau rangka. Sistem rangka dan sendi bagian dari sistem gerak. Terbentuk dari jaringan ikat yang keras dan kaku. Banyak mengandung mineral, zat perekat, dan zat kapur. Nah, berikut adalah fungsi sistem rangka ataupun sistem tulang. Mungkin kita sering bertanya ya, apa sebenarnya fungsi tulang dalam tubuh kita? Yang pertama itu memberi bentuk dan postur tubuh. Yang kedua, melindungi organ-organ yang lunak, misalnya otak, sumsum tulang belakang, paru-paru, jantung, dan lain-lain. Jadi dalam tubuh kita terdapat organ-organ yang lunak ataupun lembek. Nah, salah satu fungsi dari tulang ataupun rangka yaitu sebagai pelindung supaya tidak mudah rusak ataupun tidak mudah terganggu ketika menghadapi benturan. Itu salah satu fungsi dari tulang. Kemudian penyangga berat badan, misalnya tulang leher, tulang belakang, dan tulang pelvis. Dan tempat melekatnya otot-otot rangka. Jadi contoh misalnya otot bicep dan tricep. Dia melekat pada tulang atau rangka, nama tulangnya itu adalah tulang merus. Jadi otot kita itu melekat pada tulang-tulang, baik itu di mulai kepala sampai di kaki. Kemudian selanjutnya fungsi tulang itu mendukung terjadinya gerakan. Selanjutnya pembentukan sel-sel darah, tempat penyimpanan mineral, tempat penyimpanan energi, yaitu simpanan lemak di sumsum kuning. Fungsi imunologis itu menghasilkan sel-sel imunitas. Jadi itu tadi fungsi dari tulang ataupun rangka. Nah, jenis tulang sendiri itu ada dua, ada tulang rawan dan tulang keras. Jadi tulang rawan artinya tulang yang lembek ataupun tulang yang lunak. Misalnya pada telinga kita itu merupakan tulang rawan ataupun tulang lunak yang sifatnya elastis. Dan ada tulang keras, contoh misalnya pada tulang hasta ataupun tulang kering yang biasa dalam anatomi atau fisiologi disebut dengan radius dan ulna. Itu merupakan tulang keras. Dan bentuknya pun macam-macam. Ada sebagai tulang pipa, tulang panjang, tulang pipi, dan tulang sesamoid. Nah, ini saya next saja tulang rawan, tulang keras ini dalam yang terdapat pada tulang keras bisa dilihat penyusunan jaringan tulang keras. Saya next saja pertumbuhan tulang. Nah, ini salah satu gambar, kita bisa lihat di situ ada otot bicep dan otot tricep. Ada serabut otot tunggal, ada nukleus. Nukleus itu merupakan inti sel, ada sarkolema, miofibril. Jadi sini bisa dilihat gambarnya secara jelas. Di situ ada otot bicep, otot tricep, kemudian ada yang panjang. Nah, di dalam berkas serabut otot itu terdapat serabut otot tunggal. Nah, di dalam serabut otot tunggal ada nukleus. Kemudian di dalamnya lagi terdapat miofibril dan sarkomer dan sarkolema. Nah, lanjut fungsi otot. Fungsi otot menghasilkan gerakan rangka. Jadi
tulang ketika tidak adanya otot itu pun tidak bisa bergerak. Jadi tulang bisa bergerak karena adanya otot. Kemudian mempertahankan sikap dan posisi tubuh. Nah, ketika adanya tulang, tidak adanya otot, posisi tubuh kita tidak akan bisa berdiri kokoh. Jadi otot dan tulang merupakan satu kesatuan untuk kita bisa tetap berdiri ataupun mempertahankan sikap dan posisi tubuh. Kemudian melindungi organ vital. Melindungi organ vital itu maksudnya melindungi organ-organ yang sensitif, yang tidak bisa mengalami benturan-benturan yang sangat keras. Dan kemudian menopang jaringan lunak. Nah, lanjut. Di sini ada tipe jaringan otot. Di sini otot dalam tipe jaringan otot itu ada dibedakan menjadi 3. Ada otot polos, ada otot jantung, dan ada otot lurik. Di sini bisa dilihat di mana masuk dalam kategori otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Saya mau menjelaskan bahwa otot lurik dan otot polos maupun otot jantung itu masing-masing mempunyai cara kerja yang berbeda-beda, ciri yang berbeda-beda, dan gambarnya pun berbeda-beda. Bisa dilihat pada gambar otot polos, otot jantung, otot lurik. Jadi dilihat dari gambarnya saja itu sudah berbeda. Di sini otot lurik, contoh misalnya otot bisep dan trisep. Bisep dan trisep. Otot tersebut merupakan otot lurik ataupun otot rangka yang cara kerjanya itu disadari. Itu merupakan otot lurik. Jadi semua otot yang kerjanya disadari ataupun kita menggerakkan dengan kesadaran itu merupakan otot lurik. Contohnya bisep dan trisep. Nah, kebalikan dari otot lurik adalah otot polos. Di sini otot polos adalah otot yang cara kerjanya itu tidak disadari atau bekerja secara otomatis. Meskipun kita tertidur, otot polos ini tetap bekerja. Nah, itu bedanya otot polos dan otot lurik. Otot lurik kerjanya disadari, otot polos kerjanya tanpa disadari. Meskipun kita tertidur, otot polos itu tetap bekerja. Contoh misalnya usus besar, usus halus, dan semua yang di dalam tubuh bekerja itu tanpa disadari. Itu otot polos. Dan bekerja non-stop. Kapan otot polos akan berakhir? Pada saat kita menutup usia ataupun meninggal. Beda halnya tadi otot lurik itu kerjanya disadari. Yang bekerja ataupun otot berkontraksi ketika adanya perintah dari saraf pusat. Nah, ada satu lagi namanya otot jantung. Otot jantung di sini khusus bekerja untuk otot jantung itu sendiri. Nah, kalau lihat dari gambarnya hampir sama dengan otot lurik. Dia mempunyai garis melintang. Yang membedakan adalah inti selnya. Nah, otot jantung ini cara kerjanya sama dengan otot polos. Kerjanya tanpa disadari dan bekerja sampai kita menutup usia. Dan sistem kerjanya non-stop, artinya tidak berhenti. Sama dengan otot polos. Bisa dilihat ciri-ciri dari gambarnya. Saya lanjut dulu. Nah, ini otot polos. Otot polos itu ciri-cirinya berbentuk gelondong, memanjang dan ujungnya runcing.
kembali, lihat otot polos, betul, dia mempunyai ujung yang runcing, lancip. Kemudian jumlah inti sel 1 dan terletak di tengah. Jadi inti sel itu yang ada di tengah, yang lonjong ini yang ada di setiap apa namanya, yang di tengah tuh. Itu namanya inti sel. Tidak mempunyai garis melintang. Jadi otot polos tidak mempunyai garis melintang. Jadi garis melintang yang apa namanya, yang garis-garis yang ada pada otot tersebut. Kita lihat otot polos, betul tidak ada garis melintang. Beda halnya dengan otot lurik dan otot jantung, dia mempunyai garis melintang. Kemudian lanjut, mana tadi? Kemudian bekerja secara involunter, di luar kehendak. Ini yang saya maksud tadi, bekerja tanpa disadari. Kemudian kecepatan kontraksinya itu paling lambat. Lambat tapi lama. Dalam artian kecepatan kontraksinya lambat tapi bekerja secara terus-menerus ataupun bekerja secara otomatis. Kemudian mampu berkontraksi lama dan tidak cepat lelah. Itu dari otot polos. Jadi ciri-cirinya itu tidak mempunyai garis melintang dan inti selnya terletak di tengah. Kita lanjut kepada otot rangka ataupun otot lurik. Berbentuk silindris dengan garis gelap terang, kemudian melekat pada rangka. Jadi semua otot yang melekat pada rangka itu merupakan otot lurik. Jadi otot lurik itu bekerja secara sadar dengan perintah otak ataupun saraf pusat. Bekerja secara cepat dan mudah lelah. Jadi perbedaannya dari otot polos itu, otot polos bekerja secara bekerja lama tapi tidak cepat lelah. Dan perbedaan dari otot lurik yaitu bekerja cepat dan mudah lelah. Jadi ini perbedaan antara otot lurik dan otot polos. Lanjut, masih tentang otot lurik, bentuknya yang panjang dan memiliki banyak inti sel. Kita coba lihat kembali gambarnya. Otot lurik betul memiliki banyak inti sel. Dan mempunyai pigmen mioglobin, inti sel yang berada di tepi. Itu perbedaan antara otot polos dan otot lurik. Lanjut kepada otot jantung. Otot jantung yang berbentuk silindris memiliki percabangan yang disebut sensition. Otot jantung terletak pada jantung, jadi otot jantung khusus untuk jantung itu sendiri. Jadi spesial untuk jantung itu sendiri yang letaknya pada jantung tersebut. Memiliki satu inti sel juga yang berada di tengah. Jadi sama dengan tadi otot polos ya. Memiliki inti sel yang berada di tengah. Kemudian bekerja tanpa kesadaran. Nah ini saya sebut tadi bekerja di luar kesadaran. Jadi bekerja secara otomatis. Lanjut, bekerja terus-menerus dan tak membutuhkan istirahat. Jadi otot jantung itu otot yang bekerja secara terus-menerus sampai kita menutup usia ataupun sampai meninggal. Jadi tidak ada istirahatnya. Beda tadi dengan otot lurik. Otot lurik itu membutuhkan istirahat karena kenapa? Kerjanya cepat tapi mudah lelah. Jadi itulah perbedaan-perbedaan 3 tipe jaringan otot tadi, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah ini gambar yang lebih jelas, otot polos, otot rangka, otot jantung.
Jadi otot polos itu tidak mempunyai garis melintang. Beda halnya dengan otot lurik dan otot jantung. Dan otot polos kerjanya sama dengan otot jantung, bekerja di luar kesadaran kita ataupun bekerja secara otomatis. Misalnya kita tidur, dia tetap bekerja karena bekerja secara otomatis. Sistem kerjanya pun lambat, tapi tidak mudah lelah. Itu sistem kerja dari otot polos dan otot jantung. Mengerti ya? Sampai di sini terkait dengan otot. Jadi teman-teman bisa tahu ataupun bahwasannya udah kebuka bahwa otot itu ternyata bukan hanya otot yang bisa kita lihat secara ini ya, yang bisa lihat di luarnya ya. Contoh misalnya otot bicep, tricep, dan ternyata otot itu ada tiga tipenya. Otot jantung, otot polos, otot lurik. Karena pada umumnya kita taunya hanya otot lurik ataupun otot rangka. Jadi teman-teman sudah bisa tahu bahwa ternyata otot itu ada 3, otot polos dan otot jantung. Meskipun tidak bisa dilihat secara langsung, otot polos dan otot jantung itu sangat besar ataupun sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Ketika otot polos dan otot jantung itu berhenti bekerja, itu sama halnya kita berarti sudah meninggal ataupun sudah menutup usia. Itu ya perbedaan dari 3 tipe jaringan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, di sini ada struktur otot lurik atau otot rangka. Di sini ada tendon. Teman-teman mungkin sudah terbiasa mendengar tendon, ataupun apa itu tendon. Tendon sebenarnya terletak di mana sih? Ataupun tendon itu fungsinya apa sih? Jadi tendon itu sebenarnya menempel pada tulang. Jadi di sini tendon itu berfungsi menghubungkan antara otot dengan tulang. Jadi kita bisa ingat yang menghubungkan otot dengan tulang itu namanya tendon. Letaknya bisa dilihat, teman-teman bisa lihat ada gambar di atas. Itu tendon yang tunjukkan tanda panah. Situ ada radius, ulna. Radius dan ulna itu tulang hasta dan tulang kering pada lengan, itu tulang. Situ juga ada ditunjukkan otot bicep. Jadi ini gambar merupakan gambar otot yang melekat pada tulang. Yang ditunjukkan oleh tanda panah itu merupakan tendon. Jadi kita bisa bergerak ataupun melakukan aktivitas sehari-hari itu merupakan peran penting antara tulang dan otot. Fungsinya tulang sudah saya jelaskan tadi, fungsinya rangka ataupun otot sudah juga saya jelaskan tadi. Kemudian 3 tipe otot, perbedaan 3 tipe otot sudah juga saya jelaskan. Jadi saya kira teman-teman sudah mulai mengerti ya terkait dengan muskuloskeletal ataupun sistem otot dan tulang. Ini saya lanjut aja. Lanjut. Ya, oke. Udah habis materinya. Untuk teman
teman-teman mungkin ditanyakan ataupun saya kembalikan kepada Pak Aris. Saya mau bertanya Pak Rahman. Oh, Arya ya, Arya. Ya Pak. Iya. Mau nanya apa? Tulang pneumatika itu Pak. Yang mana tuh? Artinya apa? Ya Pak. Artinya apa dan apa? Terletak di bagian mana ya Pak? Terima kasih Pak. Apa? Gimana di slide keberapa? Slide kedua Pak. Yang tulang pneumatika itu loh Pak. Tulang pneumatika. Ya. Tunggu ya. Tulang pneumatika. Kita tampilkan slide-nya ya, supaya kita sama-sama mengerti. Di mana Arya? Tadi lihatnya. Yang di jenis tulang itu tadi Pak. Yang warna biru sama merah tadi toh Pak. Oh, jenis tulang. Ya. Nah ini Pak. Oh, ini. Ya. Tulang pneumatika. Ya, iya Pak. Oke. Jadi di sini tulang itu ada dua ya. Kalau menurut jaringan penyusunnya tulang keras dan tulang rawan. Jadi tulang rawan itu tulang yang lunak, tulang kerasnya tulang yang ya keras. Dan menurut bentuknya di sini ada 6. Ada tulang pipa, tulang panjang, tulang pipi, tulang pneumatika, tulang sesamoid. Nah, di sini tulang pneumatika sesuai yang ditanyakan Arya itu sebenarnya bentuknya itu berongga ya, bentuknya berongga. Jadi bentuknya berongga dengan isi udara dan dibatasi membran mukosa. Jadi tulang di sini kan perbedaan bentuk ya. Jadi pneumatika itu adalah salah satu tulang yang bentuknya berongga ya, berongga yang di tengahnya bisa berisi udara. Contohnya itu adalah penyusun tengkorak seperti Iya. etmoidal. Dan tulang pneumatika itu sebenarnya tulang yang berongga yang di dalamnya atau di tengah-tengahnya bisa dilewati oleh udara. Jadi pada intinya itu tulang pneumatika itu adalah tulang yang berongga. Karena ada tulang yang padat, ada tulang berongga dan macam-macamnya. Dan tulang pneumatika itu adalah tulang yang berongga. Tahu berongga kan Arya ya? Tahu Pak. Ya, tulang pneumatika itu adalah salah satu bentuk tulang yang berongga. Berongga. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Yang lain?
Selain Arya, masih ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Lukman, Lukman Rizky. Iya, Pak. Saya mau tanya, Pak. Iya, silakan Mas. Penyakit Iya. osteoporosis itu biasanya itu yang terkena itu di bagian tulang yang mana, Pak? Dan itu karena apa? Terus bagaimana kita cara menyembuhkan kembali? Terima kasih, Pak. Oke. Sebenarnya osteoporosis itu salah satu penyakit keroposan terhadap tulang ya. Jadi biasanya osteoporosis itu tidak bisa dihindarkan karena osteoporosis itu bisa terjadi karena beberapa faktor termasuk usia. Jadi biasanya ketika usia sudah lanjut itu terjadi keroposan tulang atau biasa disebut dengan osteoporosis. Dan yang biasanya rawan terjadi itu pada tulang yang ada sendi, maksudnya contohnya itu pada patella ataupun lutut. Nah di situ kan merupakan sendi, artinya sendi itu rawan bergerak ketika kita sering berjalan ataupun melakukan aktivitas. Biasanya yang rawan terjadi keroposan tulang itu pada sendi, contohnya pada patella. Patella itu adalah salah satu tulang yang terdapat pada lutut, namanya tulang patella. Itu Lukman. Dan untuk meminimalisir ataupun mencegah terjadinya osteoporosis itu disarankan untuk lebih banyak mengkonsumsi minuman yang mengandung banyak kalsium. Mengandung banyak kalsium seperti susu. Oke. Nah, susu juga itu ya, Ada Pak? lagi? Iya. Oke, ada lagi Lukman? Ya, Pak. Makasih, Pak. Ada lagi? Cukup ya? Ya, Pak. Makasih. Oke. Sama-sama. Oke, udah ada 2 yang bertanya, Arya dan Lukman. Selanjutnya yang ingin bertanya, silahkan. Bagas. Udah nggak ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Cukup, Pak. Cukup ya? Iya, Pak. Oke. Sekian dari pemaparan materi dari saya pada hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu luangnya untuk memperhatikan materi pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Aris, saya kembalikan ke Pak Aris. Silahkan. Baik, Pak Rahman. Baik Pak Rahman, terima kasih banyak yang dapat kita petik dan kita ambil. Terima kasih banyak, sangat detail dan tentunya mahasiswa IKOR mendapatkan tambahan Ya, sama-sama, Pak. ilmu, wawasan.
Baiklah kalau begitu, terima kasih Pak Rahman. Dengan ini berarti kegiatan kita pada hari ini, pada perkuliahan fisiologi untuk pelaksanaan MBKM sudah kita lalui bersama-sama. Dengan ini berarti kita tutup bersama dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Terima kasih kepada Pak Rahman. Kemudian semoga kegiatan ini nanti tidak hanya cukup sampai di sini, namun semoga ke depan kita betul-betul bisa bertatap muka dengan mahasiswa kita. Amin, amin. Terjadi apa namanya change student dan lecture sehingga kita bisa sama-sama memberikan tambahan pengalaman belajar bagi mahasiswa kita semuanya. Salam sehat dan salam olahraga untuk kita semuanya. Salam olahraga. Salam. Ya. Salam. Terima kasih. Berarti dengan ini kita tutup ya. Saya secara pribadi bila mana banyak khilaf dan kesalahan maka mohon dimaafkan. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa IKOR meskipun tidak semua yang hadir namun sudah berkenan untuk bergabung berarti semangat untuk belajar. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, semua dibuka, kita foto bersama dulu sebentar ya. Sebelum selesai. Mohon izin Pak Rahman sebentar nggih untuk foto bersama. Oh iya. Foto. Ya, semua dibuka. Siap. Ya. Afan Asidki dinyalakan untuk videonya. Oke, semua pose hormat ya, semua pose hormat saya ambil. Ya. Oke, semua pose hormat ya, saya ambil. 3, 2, 1. Ya. Oke, cukup. Terima kasih Pak Rahman dan Mas Waikor, sangat ya sudah. Kita nanti lanjut di pertemuan yang akan datang, insya Allah mudah-mudahan dengan kesempatan. Ya, Pak. Setelah ini bisa menyelesaikan dengan kegiatannya masing-masing. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Rahman. Terima kasih Mas Waikor. Ya. Bagas, Terima kasih, Ya, Pak. makasih Pak Iko. Bersama Pak. Afan, Arya, ya. Ya, Pak. Wildana itu ya, Gemon itu ya.